Kalau dulu ide tuh matang dulu sebelum digoreng. Kalau sekarang digoreng dulu gitu. Mau matang mau enggak, terakhir ya nggak apa-apa gitu. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama Mas Teddy Iksan Arifin, Business dan Creative Director dari @planet Daiko Indonesia. Apa kabar Mas Teddy? Baik Pak Sam, terima kasih sudah diundang ke sini untuk ngobrol. Ya, sedikit sharing-sharing ya Mas Teddy. Oke, Pak Sam. Berbagi pengalaman buat anak-anak muda kita nih. Nah, Mas Teddy dengan pengalaman sebagai Creative Director ya, yang mungkin sudah 20 tahun lebih mungkin ya. Mas Teddy bisa melihat nggak kira-kira perbedaan iklan sekarang, yang sekarang serba digital dibandingkan dengan iklan yang dulu, apa nih perbedaannya? Iya, pertanyaan yang seru nih Pak Sam, karena perjalanan waktu kita lalui bersama ya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang di era-era awal sebuah kreativitas itu memakan waktu yang relatif makan waktu, dimana kita harus brainstorming beberapa kali untuk mencari ide, lalu kemudian juga ketika kita eksekusi pun juga prosesnya tidak cepat. Di era sekarang kalau kita lihat dengan kehadiran teknologi yang serba digital dan juga aneka macam aplikasi yang memudahkan untuk mencari ide, mengeksekusi, itu luar biasa masif, luar biasa cepat juga. Namun kadang yang disayangkan adalah kalau dulu ide tuh matang dulu sebelum digoreng. Kalau sekarang digoreng dulu gitu. Mau matang mau enggak, terakhir ya nggak apa-apa gitu. Nah ini mungkin ada perubahan karena memang juga tuntutan dari klien, dimana selalu ingin buru-buru, selalu Instan, ingin langsung selalu instan gitu. Jadi nggak ada waktu lama buat kita mengeksplor sejauh mana sih ide-ide itu bisa kita bikin matang, bisa kita bikin bagus gitu Pak. Tapi hasilnya apakah jadi lebih baik atau enggak sih dengan instan seperti ini, Mas Teddy? Kalau kualitas kita lihat bisa jadi lebih bagus ya eksekusinya Pak. Karena apa? Karena udah bantuan banyak hal lah. Kita tahu ketika kita bikin iklan dulu aja Pak, prosesnya kan bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Apalagi kalau iklan-iklan beauty yang harus ditacap sedikit-sedikit segala macam. Sekarang ya 2-3 hari kelar Pak, dengan kualitas yang bagus gitu. Tapi mungkin harga juga lebih murah. Harga juga turun jauh Pak. Okay. Semua tuh memang berpengaruh ya kalau kita lihat. Namun hasil akhirnya kalau kita lihat kok nggak ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi memang proses bisa cepat, harga jadi jauh lebih murah. Namun kadang kematangan dari kreativitas idenya itu yang masih kurang kalau menurut saya. Oke Mas Teddy, kita selalu banyak dengar sekarang teknologi AI ya. Nah bagaimana menurut Mas Teddy AI itu berpengaruh atau berdampak positif atau negatif nih untuk dunia kreatif seperti ini? Iya, kalau dilihat kehadirannya AI memang banyak membantu untuk bisa mempercepat dan juga menyajikan data yang lebih komprehensif. Tidak ditutup semua kreativitas itu bisa dilakukan sekarang ini Pak. Apalagi dengan waktu yang cuma tinggal kita ketik promptnya dalam hitungan detik kali ya, mungkin dia sudah bisa memberikan sebuah solusi gitu. Dan segala macam kebutuhan di kreatif itu bisa dihasilkan sekarang. Mulai dari video, bisa juga dari key visual image, bahkan skrip bisa juga dimintain bantuan Pak.
untuk Jadi tinggal diselesaikan. nulis saya mau iklan sabun, keluar deh tuh ya. Keluar. Jadi memang kayak semacam bank data yang kalau dulu nggak kebayang gitu ada seperti ini. Nah ini sekarang kayak gini. Memang yang jadi masalah sebenarnya bukan seberapa mudah kita bisa menggunakan AI ini atau seberapa bagus, tapi sebenarnya seberapa percaya diri kita dengan apa yang dihasilkan oleh AI itu gitu Pak. Kadang hasilnya juga kalau kita salah ketik jadi biasa-biasa aja gitu ya. Atau juga kalau misalnya kita pakai yang gratisan gitu, kita bilang gratisan gitu Pak, ya hasilnya bahkan jauh dari yang kita harapkan. Tapi tidak bisa dipungkiri kehadiran AI itu menjadi tuntutan saat ini gitu. Nah kalau misalnya Mas Teddy lihat, apakah memang nanti perusahaan advertising ke depan, agency itu bisa gimana dampaknya itu, apakah memang banyak orang yang digantikan dengan AI, dengan teknologi, atau masih seperti sekarang? Kalau kita lihat perkembangannya bisa jadi akan banyak adjustment lah Pak. Kalau saya menurut saya ya, dengan teknologi AI ini, apakah nanti mereka mengambil alih pekerjaan kita, ya nggak tahu juga gitu. Ya. Tapi memang yang seringkali terbantukan adalah dari sekian banyak orang yang terlibat dalam sebuah proyek, jadi tinggal segelintir. Karena semua terbantukan oleh si AI ini gitu. Dan sudah mulai banyak juga agensi-agensi mungkin yang apa namanya melakukan adaptasi dengan apa yang ditawarkan oleh kemampuan AI ini. Jadi kalau misalnya kayak tadi Pak Sam bilang, apakah orang-orang itu akan tergantikan semua? Saya bisa bilang mungkin iya, mungkin tidak. Yang iya itu adalah bagi mereka yang tidak bisa mengadaptasi perubahan. Tapi yang tidak tergantikan mungkin yang mampu mengadaptasi dan juga mampu menggunakan AI ini sebagai toolsnya gitu. Kayak zaman dulu aja Pak, waktu Photoshop belum ada kan, orang semua pakai gambar asli ya. Atau misalnya kalau kita rekaman di audio zaman dulu di studio itu pakai pita beneran tuh, yang gede-gede gitu ya. Jadi kalau ngedit itu kayak tari Bali tuh, wah goyang-goyang kiri goyang kanan gitu ya. Sekarang kan nggak lagi kayak gitu. Apalagi dengan tambah ada AI, ya otomatis jadi semakin mudah harusnya. Tapi mudah ini jangan dikonotasikan pesen sekarang jadi sekarang gitu. Kan kebanyakan begitu tuh kalau kayak kita lihat kayak pesen baju tukang jahit tuh. Ya. Pagi pesen, sore kelar gitu misalnya. Jangan kayak gitulah, karena biar bagaimanapun kita harus menjaga kualitas pekerjaan kita, outputnya harus bagus. Jadi tetap harus melalui proses yang benar juga. Benar. Oke. Nah Mas Teddy selain bekerja di creative agency, Mas Teddy juga aktif ya di organisasi Dekrenas DKI. Dekrenas ya. DKI. Itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Nah, untuk membina UMKM ya. Yeah. Nah, kira-kira apakah AI ini nanti bisa membantu juga ke depannya untuk bisnis UMKM? Ya, terakhir saya di Dekranasda di 2 tahun kemarin itu kalau kita lihat memang masih belum terlalu banyak pemanfaatan dari AI ini. Karena jujur kalau kita lihat UMKM itu masih masih dikuasai, bukan dikuasai lah bahasa tepatnya, masih didominasi oleh generasi-generasi di atas kita. Generasi-generasi muda ada yang muda-muda, tapi mereka jalan sendiri dengan gayanya. Nah, saya nggak tahu kehadiran AI itu mereka melihat sebagai sebuah peluang atau sebagai ancaman. Jujur kalau memang generasi-generasi yang lebih di atas kita lah, itu akan melihat itu sebagai sebuah tantangan lah kalau kita lihat. Kenapa? Karena mereka tidak pernah beradaptasi dengan teknologi yang terlalu canggih, terlalu di atas yang diharapkan. Tapi kalau generasi muda itu biasanya mereka akan beradaptasi dengan teknologi secara mudah.
karena mereka memang boleh dibilang native dari teknologi itu sendiri ya, savvy teknologi dibilangnya. Dan produk-produk yang dihasilkan bisa jadi ada bantuan dari AI juga gitu. Mungkin saya tidak bisa memprediksi karena terakhir yang saya terlibat di Dekranasda DKI itu beberapa tahun silam masih didominasi oleh pekerjaan tangan yang belum terlalu ber-AI gitu Pak. Okay. Ya. Nah Mas Teddy, kalau misalnya melihat perusahaan seperti saya ini, perusahaan distribusi logistik, menurut Mas Teddy apakah memang kedepannya AI juga bisa menggantikan nih sebagai istilahnya alat untuk mendistribusikan produk-produk? Ya, mungkin tidak secepat itu Pak, karena saya lihat memang kalau kita bicara tentang distribusi, tentang mengantarkan ataupun mengirimkan produk dari sebuah distributor ataupun prinsipal ke toko atau ke gerai yang sifatnya offline, masih membutuhkan bantuan manusia saat ini. Tapi kalau kita tengok ke negara Tiongkok misalnya, itu kan sudah didominasi Pak dengan AI juga gitu. Jadi udah pakai drone gitu, pakai drone ngirimnya, bener, bahkan ngirim pakai tanpa supir ya ngirim barang gitu. Iya. Teknologi autopilot robot kayak gitu, dan itu menjadi sebuah tren baru di sana gitu. Dan kita kan beradaptasi dengan teknologi bisa jadi tidak setahun 2 tahun, tapi kita masih butuh waktu, dan tidak mungkin juga itu tidak terjadi di Indonesia gitu Pak. Itu benar-benar sebuah sebuah tantangan yang harus kita hadapi untuk kita bisa mengantisipasi perubahan itu Pak. Ya, jadi memang kita harus beradaptasi untuk survive ya, betul, untuk menjadi sustain ya. Betul, bisnis kita kalau nggak beradaptasi ya akan musnah sendiri. Betul Pak. Jangan pernah kita menganggap teknologi itu musuh sebenarnya. Karena kalau filosofi saya secara pribadi selalu bilang teknologi itu harus dijadikan teman. Dan dari dijadikan teman itu kita pelajari sampai sejauh mana dia bisa memberikan kontribusi pada kita. Iya, setuju. Makanya topinya ada T itu teknologi. Teknologi Pak. Jadi teknologi sebagai teman ya. Sebagai teman, benar Pak. Ya. Dua-duanya masuk Pak di T. Benar Pak. 3 jadinya, Teddy, teknologi dan teman. Teddy teman teknologi Pak. Oh ya, Teddy teman teknologi. Iya betul. Iya Pak. Ya. Mas Teddy, satu pertanyaan lagi nih. Ya. Apa yang Mas Teddy ingin sampaikan nih ke generasi Z lah ya, generasi Z atau generasi Alpha? Mungkin nggak seperti kita dulu belajar cari dari perpus atau apa, sekarang kan mudah sekali ya mereka cari informasi. Nah, bagaimana generasi kita bisa menyikapi hal ini? Ya, ini menarik nih Pak Sam bertanya seperti ini, karena banyak hal terkait dengan AI yang sebenarnya Gen Z dan Gen Alpha tuh harus pahami gitu. Lagi-lagi yang harus dipahami adalah AI ini bisa dijadikan sebagai teman. Teman dalam arti bukan yang negatif ya Pak, pastinya teman yang positif yang membawa kita menuju ke sebuah perubahan. Kenapa? Karena AI itu berkontribusi sangat banyak pada kehidupan. Nanti kalau misalnya anak-anak itu dibuatkan sebuah AI untuk mencari sumber pengetahuan gitu ya, buku-buku ataupun juga edukasi hal yang lain, itu bisa terjadi kayak gitu. Dan bukan tidak mungkin bahwa mereka nanti seperti punya asisten pribadi dengan AI ini gitu. Jadi yang itu saya rasa bisa menjadi sebuah hal positif. Yang perlu dicamkan juga adalah etikanya Pak. Etika ketika kita menggunakan AI ini seringkali kan bertabrakan dengan kepentingan orang banyak. Dalam arti maksudnya gini, AI itu kan ngumpulin semua sumber dia kumpulkan. Lalu kita bertanya sama dia pasti akan memberikan informasi. Anak-anak di Indonesia ini suka lupa ketika dia mengutip atau menggunakan informasi, dia nggak cantumin Pak. Jadi kesannya dia tidak peduli terhadap apa yang orang lain sudah
temukan lebih dulu. Nah itu mungkin etika yang harus dipelajari ataupun digunakan lah ketika kita mengadaptasi atau kita menggunakan sebuah teknologi AI dengan memberikan sumber informasi yang jelas gitu. Sama kayak sekarang kan orang suka bilang, oh itu sumbernya dari Mbah Google gitu. Tapi nggak dicantumin. Dari mana dia dapatnya? Kan bukan cuma dari Mbah Google-nya, tapi ada si A, si B, si C. Kutipan itu datang dari mana gitu. Itu yang sering kali suka lupa. Jadi jangan sampai bahwa kita menggunakan sebuah informasi, sebuah pengetahuan tanpa menggunakan asal dari mana ilmu itu datang. Oke, gitu sih, terima kasih Mas Teddy, luar biasa. Sama Pak Sam. Mas Teddy, saya ada kenang-kenangan. Oh, terima kasih Pak Sam. Mas Teddy. Ada apa ini? Ada apa? Ini sedikit. Waduh, thank you Pak Sam. Keren. Thank you Pak Sam. Sama-sama. Thank you sekali Pak Sam. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Mas Teddy Iksan Arifin, Business dan Creative Director at Planet Daigo Indonesia. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI selanjutnya. Salam calon pemimpin. Salam calon pemimpin.